Karena apa? Karena kecintaan pemimpin itu hanya pada SNFBN, kepada masyarakat. Itu nyata. Karena itu Bapak dan Mama semua, tidak apa-apa kalau besok dan lusa ada yang mau datang kampanye di sini. Kita tidak boleh menolak. Kita tidak boleh ikut mencaci maki. Biarkan mereka mencaci maki karena mereka sedang meratapi kekalahan. Karena orang Rainoe bukan orang main-main. Orang Rainoe adalah para pemenang. Ya betul le. Pemenang kan le. Masa datang dari calon yang lain datang bilang mau menang di Rainoe. Yang benar saja. Karena politik kadang-kadang banyak juga yang mau supaya kasih manis dia punya bibir. Iya. Tapi hatinya itu lagi dak dikduk. Nah kau mati oleh orang Indonesia. Itu. Dan saya dengan Bapak Simon hari ini dengan semua kekuatan rombongan datang bertemu dengan keluarga besar di Rainoe karena bentuk kecintaan kami semua kepada keluarga besar yang ada di Rainoe. Keluarga besar warga baru yang banyak berada di Rainoe, Lita, Mali, Lakekun Utara sampai dengan Alas. Tidak usah khawatir kalau ada anak Alas satu di sini. Ini ada anak Alas satu di sini. Dan DPR juga banyak. Dan itu jago-jago semua. DPR dari 5 partai pengusung ini ada 15 kursi Keisha. Kemudian ada 2 orang lagi menjadi anggota DPR provinsi. Ini hasil dari pilihan Bapak dan Mama yang tidak ditekan ke sana kemari. Maka mereka menjadi anggota DPRD dengan riang gembira. Hari ini kita mau riang gembira. Sepanjang jalan tadi kita sudah riang gembira. Karena apa? Hari ini kita omong tegas tentang prinsip, tapi tetaplah kita riang gembira. Karena mereka sedang gelisah, tapi kita riang gembira terus. Mereka sedang sesat, mau kemana tempat mereka kampanye. Tapi SNFBN, jalan itu makin hari makin terbuka. Karena itu saya dengan Bapak Simon, dengan partai koalisi, anggota DPRD tidak gelisah. Kalau orang mau gelisah itu dia pun derita, bukan kita pun derita. Karena memang politik ada yang riang gembira, ada yang sedang merasakan derita itu. Derita itu untuk apa? Orang baik model Bapak Simon jangan ditinggalkan. Orang baik macam Bapak Simon jangan difitnah. Kalau merasa diri tidak mampu beritahu, tugas siap ini. Kalau Bapak Simon tidak kasih baru bilang, beliau orang tidak baik. Tapi pertanyaan saya, apakah itu dilakukan atau tidak? Ya tidak usah kita bicara lagi tentang wakil bupati ada peran atau tidak. Tapi kita
mesti bicara wakil bupati ada isi kepala atau tidak. Wakil bupati bukan mulut comberan yang selalu membenarkan diri dan anggap semua orang tidak ada arti. Hati-hati dengan yang satu itu juga. Nah karena itu politik tidak lebih dari sebuah persahabatan. Politik tidak lebih dari sebuah kekeluargaan. Bapak Simon seorang kak, maka dia layak dan pantas untuk bupati lagi. Felix Berenaak seorang adik, dia pantas dan layak menjadi wakil bupatinya Simonang. Begitu toh? Ya apa pasti Indonesia. Ya orang sini orang Simonang hai. Mulai tidak aku dia saya orang. Program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Simon kita lanjutkan. Hal-hal baik yang dilakukan oleh Bapak Simon selama kurang lebih 3 tahun kita lanjutkan. Setuju kah? Setuju TBS? Hitin luan pona luang. Bapak Simon dan saya pasti 1 kali 24 jam. Rumah jabatan suatu saat akan terbuka untuk Bapak itu. Karena ternyata benar Bapak Simon menjadi pemimpin tidak hanya cerdas, tidak hanya mulut besar, tapi juga ada kemampuan untuk mendengar, pakai telinga untuk mendengar, pakai hati untuk merasakan jeritan rakyat juga. Dan itu dimiliki oleh Bapak Simon. Saya akan menjadi pembisik yang baik untuk Bapak Simon. Saya akan menjadi adik yang baik untuk Bapak Simon. Untuk kita memikul tanggung jawab ini sampai dengan 2029. Follet bahau Bapak Simon. Yakin saja bahwa Melaka akan jauh lebih baik dari sekarang. Kami tidak berjanji, tetapi kami bermimpi. Mimpi kami adalah suatu saat Bapak Simon beberapa tempat dia omong. Mungkin jalan dari W2 sampai dengan Mata Masih bisa menyala sepanjang jalan ini. Bisa juga lampunya bisa terang. Kasih kami kesempatan guru-guru honorer yang selama ini mereka ke sekolah mungkin hanya bisa dihargai dengan 200.000, 250.000. Karena itu kita tambahkan bersama. Anggaran kita cukup. Yang tidak cukup itu karena banyak yang mau mer-AP. Nah, oleh orang nasib lo itu cukup. Akan kita dengar nanti dari Bapak Simon apa yang dilakukan nanti di 5 tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan setelah Bapak Simon aktif kembali menjadi bupati di tanggal 24, tanggal 25 November beliau meresmikan kantor bupati. Tapi pas beliau mau meresmikan itu jangan telepon ke saya. Apa kalian bisa ikut ke tidak?
Ini harus hidup berbeda. Awak pasti serang bakal galsai dia. Amele. Kita kau calon Bapak Simon mah oin deh. Itu urusan pemerintahan. Kau nok lagi. Tapi kalau 27 November mau dia live di phone mak kau ke kawin ke Simon. Kira-kira begitu. Kita yang meneho nete. Dari bupati ya bupati, posisi wakil ya wakil. Oke maluan itu bupati dong. Ya saya kira cukup. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Panwas sudah memberikan masukan kepada kami tim dan kami akan mencoba untuk mentaatinya. Ya. Kadang-kadang juga kalau orang nonton dari sana mungkin boleh juga, tapi tanda dia punya wajah. Kalau dia hanya datang di SNFBN, kemudian paslon lain datang dia tidak datang, maka itu dia berpihak. Tapi kalau setiap paslon yang datang, kemudian dia berdiri di tempat yang sama dengan orang yang sama, itu dia bukan berpihak. Dia tidak merugikan pasangan calon siapapun. Karena dia mau menentukan pilihan, dia mesti mendengar apa kata calon pemimpin. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak untuk keluarga besar di Rainway. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang, ada hal yang mengganggu hati lembut Bapak dan Mama semua. Terima kasih, selamat sore dan Tuhan memberkati.